Sebenarnya tidak banyak yang akan kami sampaikan karena tadi Pak Alfa sama Bu Profesor Unifah sudah banyak sekali menyampaikan. Cuma saya akan menyampaikan bahwa PPPK ini juga mengancam madrasah kami. Kenapa? Karena banyak sekali guru-guru tidak tetap atau guru honorer di madrasah yang dia itu ngajar di sekolah lain, yang menjadi guru tetap yayasan di sekolah lain, kemudian diterima di PPPK. Nah, sehingga harus meninggalkan madrasah kami. Untuk madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah misalnya justru yang harus meninggalkan madrasah itu guru bahasa Inggris, guru matematik misalnya, yang kami sangat sulit karena biasanya juga yang ngajar itu SAG juga. Ya, nah, jadi ini tidak hanya mengancam keberadaan sekolah, tapi juga madrasah. Lama-lama ini nanti akan sangat sulit. Jadi kami sebenarnya begini, kalau lihat di data ini bahwa secara absolut yang tertinggi angkanya dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, dan ini belum menghitung yang tadi guru-guru madrasah yang harus cabut. Jadi kalau ini disebut 8.532 itu yang guru-guru madrasah yang harus cabut karena diterima di PPPK itu ada 1.311. Jadi totalnya 9.843, hampir mencapai 10.000. Nah, tentu kami sangat kesulitan kalau ini yang di guru madrasah yang sebenarnya kami sangat sulit untuk mendapatkannya nanti. Seperti halnya guru-guru SMK kami di Jawa Tengah, itu ada satu SMK yang diterima PPPK itu 16 guru dari 40 guru, dan itu guru produktif semua. Kemudian di Lampung ada 6 dari satu SMK di Lampung Timur, dan biasanya yang diterima memang yang lolos ke sana itu yang guru-guru produktif. Ini artinya bahwa guru-guru kami yang berkualitas ini akan dan nantinya tentu ini akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan kami. Karena itu tentu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfa dan Profesor Unifah, ya kita inginnya kalau memang ada rekrutmen semacam ini ya kembali ditempatkan di kami. Saya terus terang saja sungguh sangat menyesal bahwa di awal PPPK ini kami sosialisasikan kepada guru-guru kami supaya mendaftar di PPPK. Bahkan kami mengundang dari Kemendikbud, dari Ditjen GTK sama dari Ditjen Dikdasmen PAUD. Mereka tidak pernah memberi penjelasan bahwa ini nanti akan ditarik dan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Jadi sekarang kami dimarahin oleh sekolah-sekolah di daerah-daerah. Kan Pak Arifin yang nyuruh gitu. Jadi kita ini sekarang kehilangan banyak sekali. Nah, saya ingin komparasi dengan apa yang dulu di madrasah. Zaman Menteri Agamanya Pak Surya Dharma Ali. Itu ada kebijakan menarik guru-guru negeri dari madrasah-madrasah. Mau ditempatkan di madrasah negeri. Nah, saya waktu itu saya langsung menghadap Bapak Menteri. Saya sampaikan, madrasah kami ini jumlahnya 13.213. Madrasah negeri cuma 3.600-an. Mau ditaruh di mana kalau ditarik mau ditempatkan di negeri? Akhirnya itu tidak dijalankan meskipun surat edarannya itu tidak dicabut. Tapi tidak dijalankan. Sekarang sama, misalnya ini SMK dari 14.000
SMK di seluruh Indonesia, ini yang negeri kan juga sekitar 3.600 saja. 80% itu SMK swasta. Lalu kalau juga ini ditarik ke negeri menggantikan honorer, ya lalu kami yang seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, Pak Ketua yang terhormat, bahwa sekolah-sekolah swasta ini yang akan sangat dirugikan gitu. Belum lagi nanti yang guru honorer di sana itu akan banyak kehilangan jam mengajar dan akhirnya tidak mengajar. Jadi kami dari jumlah sekitar 1.600, tepatnya 1.670 SMK, SMA, SMK, itu 60% itu SMK. Karena SMA begitu booming SMK, banyak yang mati atau merubah dirinya menjadi SMK. Nah, ini perlu guru-guru produktif yang mengajar di kami sudah cukup lama, lalu tiba-tiba harus dicabut. Ya, kami memahami bahwa guru-guru tersebut mungkin memang ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ngajar di Ma'arif itu gajinya 3 yen. Yen ono 3 gaji, yen orano ya 3 gaji. Yang kedua itu udah ada tapi yen kelingan. Sudah ada tapi enggak kelingan ya enggak digaji. Dan yen yang ketiga itu yen keduman, yen kebagian. Udah kelingan enggak kebagian ya enggak digaji. Ya. Nah, karena itu kami bisa pahami kalau mereka. Tetapi begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, kami melihat setidaknya dalam 5 tahun terakhir ini, itu buruh, itu kalau gajinya tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, lalu demo. Lah guru ini, emangnya guru ini tidak lebih tugasnya tidak lebih berat dari buruh? Kalau menurut saya malah lebih berat guru. Karena itu kami di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sudah menetapkan bahwa gaji guru di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU minimal sama dengan UMK. Tetapi harus kami akui bahwa belum bisa berjalan di semua daerah, di semua sekolah. Jadi mereka yang nagihnya ke saya, loh kan Pak Arifin yang bikin aturan gitu. Lah saya duit dari mana? Wong kalau dihitung itu 1 tahun kita memerlukan 18 triliun untuk gaji guru-guru kami dengan standar UMK gitu. Nah sekarang tiba-tiba diiming-imingi seperti ini. Meskipun Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, ada saja guru yang kemudian ketika mau ditempatkan di negeri lalu memilih untuk tetap ngajar di Ma'arif dengan konsekuensi ya di sananya lepas gitu. Jadi tidak apa-apa katanya gajinya 3 yen tapi hati tentrem gitu. Hati tentrem. Jadi di Pamekasan pernah saya tanya di sini UMK berapa? Katanya 1.700.000 sekian. Gaji sampean berapa? Oh sudah sesuai UMK Pak. Di sini kami terima 200.000, nanti yang di sana itu sisa. Ya, jadi sekali lagi dengan ini, menurut saya kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini tidak hanya mengancam keberadaan sekolah-sekolah swasta, tetapi juga madrasah swasta. Kalau menurut data EMIS itu 80% dari madrasah sebanyak 72.000 madrasah di seluruh Indonesia, 80% itu 95% itu swasta, hanya 5% yang negeri. Satu, tentu kami meminta bantuan, ya, meminta lebih lanjut karena tadi Pak Ketua sangat mengesankan, sangat menguasai masalah ini. Jadi yang guru-guru PPPK ya dia ditetapkan sebagai guru PPPK tapi ngajar di sekolah asal. Yang dari Ma'arif ya Ma'arif, yang dari Muhammadiyah, yang dari PGRI, yang dari semua dikembalikan ke
sekolah asal.